Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini pada sholat subuh akan membahas salah satu cabang ilmu dalam agama Islam yang keunikannya adalah ilmu ini menyertai Al-Quran. Bahkan boleh dibilang sebagai jembatan antara kita untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, namanya adalah ilmu tafsir. Hanya saja selama ini kita mungkin sering dengar istilah tafsir begitu ya. Tapi seperti apa sih sebenarnya hakikatnya dan kedudukannya serta peranannya? Nah, itu yang mungkin perlu akan kita perdalam. Nah, jamaah sekalian, kita percaya bahwa salah satu mukjizat yang terbesar dari Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Banyak sisi kemukjizatannya, salah satunya adalah dijamin Al-Quran itu tidak akan hilang, tidak akan lenyap sampai hari kiamat. Dan kalau kita lihat bagaimana tekniknya Allah menjamin itu, memang logis dan masuk akal sekali. Sebab saya kasih perbandingannya begini, Pak. Misalnya saja ya, kitab Al-Quran kita bandingkan dengan kitab Tauratnya Nabi Musa. Taurat itu undang-undang, ya tebal juga sih. Cuman bedanya begini, Pak. Ayat-ayat yang ada di Taurat itu tidak dijadikan ritual peribadatan, tapi dia lebih kepada kayak ya kita mengenalnya kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, berlaku di masyarakatnya iya, tapi tidak dibaca harian oleh masyarakat. Ya, kita kan di Indonesia ini misalnya kalau ada orang bawa ribut masalah di pengadilan, kan pasti para penegak hukumnya atau para pendamping hukum, masuk juga jaksa, hakim, itu kan berdebat tentang pasal-pasal gitu kan ya. Nah, kita nih Pak sebagai, bahkan mungkin sebagai yang tersangkanya gitu misalnya, atau ya yang nonton lah gitu, kan kita nggak hafal itu Pak pasal-pasal yang mereka perdebatkan gitu kan. Itu kan urusannya orang-orang hukum lah yang ngerti perpasalan itu gitu ya, hakim, jaksa, pembela gitu. Kita mah sebagai orang awam ya istilahnya nonton aja gitu Pak, nggak pernah kita menghafalkan kitab undang-undang hukum pidana gitu kan, nggak pernah ya kan. Nah, Taurat tuh kira-kira gitu Pak, dia memang undang-undang tapi tidak dihafal dan tidak dibaca oleh seluruh masyarakat, apalagi anak kecil gitu ngapal-ngapalin Taurat itu nggak ada. Nah, bedanya dengan Quran ya, jamaah sekalian, Al-Quran itu formatnya sih tidak seperti undang-undang. Formatnya ya, Quran itu kalau dilihat secara format lebih merupakan apa, karya sastra begitu, yang indah kalau dibaca, enak kalau didengar gitu Pak. Jadi membuat orang tuh apa, melayang, melambung, menikmatilah bagaimana. Nah ini Pak, bukan bagaimana merdunya suara bacaan Quran, bukan masalah merdu, bukan. Tapi masalah struktur tata bahasanya dan juga apa ya, gaya sastranya, gaya bahasanya itu Pak, yang bikin orang itu berdecak kagum ya, walaupun mungkin secara konten, secara isi itu bertentangan gitu. Secara konten bertentangan, tapi secara gaya penuturan itu indah gitu.
Nah, karena gaya penuturan Al-Quran itu indah, maka enak Pak dibaca dalam sholat, dalam tilawah, dalam berbagai macam event gitu ya, yang membuat Al-Quran itu menjadi sangat merakyat. Anak kecil pada hafal. Ya, semua orang Islam ya paling enggak kalau juz amma aja mah lewat lah gitu kan. Sehari Pak kita sholat jamaah 5 waktu Quran dibaca itu, ya kan. Jadi masyarakat Islam itu tidak asing dengan ayat Quran. Bukan ketemunya kalau pas di pengadilan doang, enggak gitu, ya. Nah, sementara orang-orangnya Nabi Musa itu, Bani Israil Yahudi itu ya ketemu Taurat kalau lagi ada di persidangan. Ada ayatnya begini. Setelah itu dia nggak menggunakan sehari-hari gitu Pak. Sama saudara-saudara kita yang Nasrani ya, yang Kristen, ya kalau dia ke gereja mah dia baca tuh Alkitab gitu kan. Tapi ada nggak mereka misalnya deres gitu Pak, tilawah sehari dapat setengah juz baca Alkitab? Enggak, karena nggak enak Pak susunannya. Terjemahan itu kan terjemahan ya, Alkitab yang dipegang oleh saudara-saudara kita kaum Nasrani ya, itu kan terjemahan, ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Perancis, bahasa Belanda, macam-macam kan. Nah, di Indonesia diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Nah, gini Pak, Al-Quran itu sebenarnya kan ada juga yang diterjemahkan, ada kan? Coba deh Pak, Bapak baca atau dengerin terjemahannya Pak, kagak enak gitu. Dan gak nyambung juga. Apa sih maksudnya begitu? Bahasanya melintir-melintir. Nah, jadi jamaah sekalian, Quran itu baru nikmat kalau dibaca atau diperdengarkan. Itu kalau dibaca teks aslinya, Arabnya. Kebayang nggak Pak, imam sholat subuh, baca terjemahannya Pak. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam gitu. Aneh gitu Pak. Yang paling enak kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantep gitu Pak, walaupun kagak paham gitu ya. Ini bukan masalah paham gak paham nih. Jadi enak dibaca, enak diperdengarkan. Nah, kira-kira begitu Pak. Dia memang punya semacam kayak musikalitas gitu ya. Nah, itu yang membuat orang-orang musyrikin Mekah bahkan ya, musuh-musuhnya Nabi, mereka nggak percaya pada Al-Quran gitu, nggak percaya. Tapi kalau Quran dibacain girang, Quran dibacain girang. Kenapa? Ya cara kita Pak, kayak orang Indonesia dengerin lagu dangdut gitu, koplo gitu kan, wah langsung joget gitu Pak, kira-kira ya perbandingannya kayak gitu. Nah, jadi karena Al-Quran itu sudah memasyarakat sedemikian rupa, semua orang lah gitu. Kalau ibaratnya lagu dangdut Pak, begadang jangan begadangnya Haji Roma Irama lah. Siapa sih yang nggak tahu lagu itu kan? Semua orang tahu itu istilahnya. Jadi ya ibaratnya lagu yang Pak, yang selalu populer terus, tidak ada masanya, istilahnya itu sepanjang masa selalu dijanjikan orang lah gitu ya. Nah, Al-Quran gitu juga Pak, sepanjang masa selalu dibaca orang dan nggak terasa lagu jadul nih gitu, enggak Pak, enggak ya, nggak ada orang merasa baca Quran tuh jadul banget gitu, enggak. Nah, karena itulah maka Al-Quran tuh jadi timeless. Mau dibaca kapan saja itu rasanya nikmat, rasanya enak, diperdengarkan rasanya cocok aja gitu di telinga. Nggak pernah ada orang merasa bosan dengan bacaan Quran gitu. Nah, itu yang membuat Al-Quran jadi kayak tadi saya bilang, Allah pelihara sampai akhir zaman gitu ya. Nah, cuma memang problematikanya ya yang sudah sama-sama kita ketahui, Quran itu kan bukan lagu Pak, bukan nyanyian, bukan istilahnya kelangenan yang sekedar enak diperdengarkan tapi isinya apaan tahu, mana gua tahu, nggak gitu kan. Al-Quran itu kan diturunkan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kan gitu. Allah ketika menurunkan Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu kan sebenarnya adalah petunjuk, isinya petunjuk, pesan. Nah, masalahnya pesan itu dikemas sedemikian rupa, enak dibacakan, enak didengar, tapi banyak yang tidak paham isinya apa. Itu problem, itu masalah Pak.
masalah banget. Ya walaupun kita tetap berbahagia ya, orang baca Quran di mana-mana, bahkan orang pada hafal di mana-mana, itu kita bahagia loh Pak. Karena keren, karena di Taurat nggak ada, di Injil nggak ada kayak gitu. Itu added value yang tidak bisa dipungkiri bahwa orang di mana-mana baca Quran, orang di mana-mana hafal Quran, bahkan Al-Quran diperlombakan, ada musabaqah tilawatil Quran dari mulai antar RT, antar RW, antar kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, internasional. Ah itu Pak, nggak ada Pak. MTQ Injil itu kan nggak ada, MTQ Taurat itu kan nggak ada. Ya jadi mereka seperti fungsi dasarnya saja, yaitu undang-undang gitu ya, udah. Tapi added value-nya, nilai tambahnya nggak ada. Bukan kitab ibadah juga. Dalam Kristen nih Pak ya, saya kan ngobrol-ngobrol juga sama pastor dan pendeta. Saya tanya, ada nggak konsep misalnya kayak di kita nih Pak, Al-Quran ya, dibaca, faham nggak faham, ngerti nggak ngerti, dan memang nggak ada pengertian dan nggak ada pemahamannya, tapi dapat pahala. Kan Nabi sendiri yang bilang, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan kalian akan diberikan pahala masing-masingnya 10 kali lipat. Berarti baru baca alif lam mim 30 Pak, masuk tuh dalam dalam rekening kita gitu. Kan nggak paham dan nggak ada artinya juga. Emang artinya apaan alif lam mim? Nggak ada artinya. Hanya Allah lah yang tahu artinya gitu kan. Ya kalau yang nafsirin banyak, tapi ada nggak rilis resmi dari Nabi gitu bahwa alif lam itu artinya begini ya? Nggak ada. Artinya Nabi Muhammad sendiri, kalaupun memang beliau dikasih tahu, pasti beliau beritahukan pada kita. Tapi beliau memang nggak pernah memberitahukan karena memang beliau juga tidak diberitahu oleh Allah. Artinya yang tahu artinya alif lam itu cuma Allah. Cuma walaupun kita nggak tahu artinya, kalau kita baca kita dapat pahala kali 10 pula. Kan keren gitu Pak. Mana ada di dalam Taurat Allah bilang begitu sama Musa, baca satu huruf dapat 10. Enggak. Ya kan? Allah bilang pada Nabi Isa, baca tuh satu huruf dapat 10. Enggak. Cuman Quran doang yang begitu, dibaca doang Pak. Enggak dipahami isinya, dapat 10. Keren Pak, keren. Cumannya Pak, ini kita ngambil cuman added value-nya doang. Yang inti dan pokoknya adalah kitab itu adalah petunjuk, malah kita lewatin. Yang penting cuma buat pahalanya doang. Nah, di sini Pak kita jadi kayak keliru gitu Pak. Keliru kayak gini Pak. Tahu nggak Pak? Warung Padang yang paling enak di Jakarta itu apa Pak? Apa? Sederhana misalnya gitu ya. Nah Bapak datang ke warung Padang sederhana, masa cuma beli teh manis doang gitu. Oh makan apa Pak? Enggak, saya pesan teh manis doang. Udah minum teh manis doang pulang. Lu ngapain ke Padang sederhana kalau cuma pesen teh manis doang? Di warteg juga ada kan gitu. Keunggulannya warung Padang itu sambal baladonya lah, ya kan, dendengnya lah, rendangnya lah, dan gitu kan sebenarnya. Jadi kehebatan yang paling utamanya itu malah nggak diambil. Yang diambil cuma yang cere-cerenya doang Pak. Yang istilahnya tadi aksesorinya doang. Nah itu kan jadi ya nggak apa-apa sih. Emang nggak boleh Pak, ada larangan. Tidak boleh masuk warung Padang cuman pesen teh manis doang. Kan nggak ada larangan sih Pak. Cuman ya kita mikir, lu ngapain masuk ke sono kalau cuman pesen teh manis doang gitu ya. Teh manis mah bikin aja di rumah juga bisa. Paling enggak warteg Kang Bubur ada juga dia teh manis kan gitu. Nah kalau masuk warung Padang judulnya adalah mau makan yang macam-macam. Nah begitu juga dengan Al-Quran. Banyak di antara kita umat Islam itu yang mengambil manfaat cuma dari baca doang. Ya enggak baca doang sih, baca juga gede pahalanya Pak, besar. Bahkan bisa ditransfer. Kita baca Quran ya Pak, pahalanya kan banyak. Terus kita bisa bilang ya Allah, pahalanya hadiahkan dong buat si fulan kan bisa, ya kan? Atau misalnya gini Pak, ada orang lagi sakit, kita bacain ayat Quran, baca gitu biar dia dapat kesembuhan kan bisa.
Atau ada orang lagi kesurupan gitu kan, masukan setan, bacain lah Yasin apa gitu, Alif Lam Mim atau ayat kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, bisa juga kan? Bisa. Kita tidak mendinai hal-hal seperti itu. Cuman yang kita sayangkan adalah sebenarnya Quran tujuannya bukan cuman buat itu. Itu loh masalahnya. Quran itu petunjuk, Quran itu adalah hukum syariah. Nah masalahnya kita udah terlanjur keenakan kalau ngomong Quran pasti baca. Coba aja Pak, lu ngaji lu sono gitu, masjid gitu kan, ada Pak Ustadz tuh yang dibilang ngaji itu Pak, bukan membahas isinya loh, tapi bagaimana izhar, idgham, ikhfa, iqlab, nih nun mati ketemu apaan nih gitu kan, hukumnya apa? Begitu, cuman baca doang. Ya saya sih mohon maaf ya, bukan cuman baca doang. Ya baca tuh penting gitu kan. Tapi lebih penting lagi kan sebenarnya apa isi pesannya, itu ya. Nah, problem itulah yang kemudian dijawab dengan ilmu tafsir. Untuk mengetahui isinya yang ternyata luas, yang ternyata dalam gitu ya. Kuncinya itu ilmu tafsir dan bukan terjemahan, itu. Jadi gini Pak, saking dalam dan luasnya akhirnya dibikin yang simple. Dibikinlah Quran terjemah. Nah, masuk perangkap ini Pak. Kenapa? Ini buah simalakama ya. Karena apa? Terus terang aja Pak, upaya untuk menerjemahkan Al-Quran itu sudah ratusan tahun yang lalu, sudah lama ya. Akan tetapi selalu mendapat penentangan dari para ulama. Para ulama ahli Al-Quran, mereka mengatakan apa? Nggak boleh Al-Quran diterjemahkan. Kenapa? Karena akan menghilangkan begitu banyak pesan yang ada di dalamnya. Quran Pak, kalau diterjemahkan isinya tuh 90% hilang. Pesan-pesan yang penting yang terdapat di dalamnya itu akan hilang begitu diterjemahkan. Dari 100% tinggal 10%. Yang 90 hilang, tidak berbekas. Nah, pertanyaannya tinggal begini, mau hilang 100% karena nggak paham atau minimal dapatlah 10% gitu. Pertimbangannya itu Pak. Nah, jawabannya adalah enggak, harus pakai ilmu tafsir biar dapat tuh 100%-nya, karena syaratnya harus ilmu tafsir, bukan terjemah. Kalau terjemah bisa, tapi cuma 10% dapatnya dari esensi yang ada di dalamnya, dari apa istilahnya, konten yang begitu dalam di dalam Al-Quran itu. Karena walaupun dia katakanlah gini Pak, Alif Lam Mim gitu ya, kan nggak ada terjemahannya tuh Pak. Coba ada nggak yang bisa nerjemahin? Terjemah loh Pak ya. Alif Lam Mim terjemahnya apa? Kan nggak ada terjemahannya. Coba Bapak buka Quran terjemah itu, Yasin coba baca, terjemahannya apa Pak? Nggak ada. Tapi kalau Bapak buka kitab tafsir, Alif Lam Mim itu bisa 10 halaman Pak dijelasin. Nah itu kan penjelasan, bukan terjemah. Yang kita butuhkan itu bukan terjemah, yang kita butuhkan penjelasan. Kalau terjemah Pak, kata diterjemahkan kata, gitu ya. Kalimat diterjemahkan kalimat. Dan berapa banyak satu kata dalam bahasa Arab di Al-Quran yang tidak punya padanan kata dalam bahasa Indonesia. Tidak ada padanan katanya itu. Terus mau diterjemahin apa coba? Coba mau diterjemahin apa? Kan nggak bisa. Orang nggak ada padanan katanya kok di dalam Al-Quran itu. Nah, kecuali harus dijelasin agak panjang. Misalnya nih Pak, contoh ya. Bentar lagi kan kita mau perayaan Isra Mi'raj. Ketika Allah berfirman, Subhanalladzi asra. Asra. Itu enggak ada Pak. Kata bahasa Indonesia dari asra itu enggak ada. Akhirnya cuma dibilang memperjalankan di malam hari. Memperjalankan di malam hari. Maksudnya gimana memperjalankan di malam hari? Harus dijelasin kan? Maksudnya Nabi itu dibawa oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan begini panjang Pak, dengan kalimat. Nah itu namanya penjelasan. Nah kalau terjemah nggak ada, ya terjemahan jadi malah kita nggak paham apa memperjalankan di malam hari, gitu ya. Contoh lagi Pak,
Surat yang turun setelah Nabi turun dari Gua Hira ya. Berikutnya kan ayat masih turun tuh. Karena Nabi ketakutan, Nabi kan minta diselimuti, zammiluni, zammiluni gitu kata Nabi. Nah begitu Jibril turun lagi, Jibril menyapa Nabi Muhammad dengan ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut gitu ya. Oke lah, muzammil berselimut, tapi ayat yang lain juga turun. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir artinya ternyata wahai orang yang berselimut juga. Muzammil berselimut, muddatsir berselimut. Lah ini kok ada dua penyebutan? Bedanya apa? Kalau kita baca terjemahan enggak ada bedanya. Sama-sama berselimut. Lah padahal ayatnya enggak berselimut. Muddatsir dengan muzammil mungkin secara umum berselimutnya sama, tapi teknik cara berselimutnya yang berbeda. Itu tidak ada Pak di terjemahan. Adanya di mana? Di tafsir. Dijelasinlah perbedaannya begitu. Sama Pak ketika Al-Quran menyebutkan misalnya tentang zakat ya. Zakat itu kan diberikan kepada 8 asnaf. Coba baca terjemahannya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah diberikan kepada fuqara dan masakin. Pak, diterjemahkan fakir dan miskin. Saya tanya Pak, fakir dan miskin itu dua orang yang berbeda atau sebenarnya orangnya dia juga disebutnya fakir miskin? Kalau dalam bahasa Indonesia Pak, fakir miskin itu satu, yaitu udah jadi satu kesatuan. Fakir miskin gitu Pak. Padahal beda ternyata dalam bahasa Arab. Fakir itu beda dengan miskin, dan miskin itu beda dengan fakir. Dalam terjemahan kita cuma taunya fakir miskin, udah gitu doang. Penjelasan lebih dalamnya nggak ada. Nah itu adanya di dalam tafsir. Kalau miskin tuh begini, bedanya dengan fakir tuh begini. Detail Pak. Nah itu yang saya katakan, makanya Quran jangan diterjemahkan. Kenapa? Karena terjemahannya sangat sulit mencari padanan kata yang presisi, yang tepat menggambarkan apa yang dimaksud. Karena banyak istilah dalam bahasa Arab yang tidak ada padanan katanya, atau, nah ini yang parah nih Pak, atau istilah dalam bahasa Arab itu diserap ke dalam bahasa Indonesia tapi dimaknai secara berbeda 180 derajat dari makna aslinya. Saya kasih contoh Pak, kata fitnah, ada nggak Pak di Al-Quran kata fitnah? Ada kan? Nah di dalam bahasa Indonesia ada nggak kata fitnah? Ada. Tapi asal tahu aja, fitnah dalam bahasa Indonesia tidak sama dan bertentangan maknanya dengan kata fitnah dalam bahasa Arab. Pak, kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu apa? Nuduh orang dengan tuduhan yang nggak benar kan? Lu jangan suka fitnah lo kan gitu. Nah dalam bahasa Arab ada istilah fitnah kubur. Coba maksudnya apa Pak fitnah kubur itu? Orang di kuburan dituduh yang enggak gitu misalnya. Enggak. Fitnah kubur kan artinya bukan menuduh orang lain dengan tuduhan yang enggak benar. Bahasa kita mengambil dari bahasa Arab kata fitnah lalu diputar balik Pak, maknanya menjadi menuduh. Padahal dalam bahasa Arab fitnah itu bukan menuduh. Makanya salah tafsir yang kacau balau Pak ketika membaca ayat Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ayo Pak, artinya apa? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, kan gitu Pak. Dalam kepala kita, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berarti bunuh aja. Ya kan? Ngapain cuman difitnah? Kalau cuman difitnah kan nggak ngefek. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau kita fitnah, wah dosanya lebih gede Pak. Mendingan kita bunuh. Kan gitu harusnya. Karena dalam kepala kita fitnah itu nuduh. Padahal dalam bahasa Arab fitnah itu bukan nuduh Pak.
Fitnah yang ada di dalam ayat itu maksudnya dan maknanya wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan pembunuhan massal yang menghasilkan korban nyawa begitu banyak itu lebih dahsyat daripada pembunuhan satu orang. Itu Pak pengertiannya. Baca ayatnya secara lengkap dan lihat asbabun nuzulnya gimana, konteksnya waktu itu gimana, dan ketika Allah mengatakan wal fitnatu bukan menuduh artinya. Gitu Pak. Mengakibatkan sebuah kegemparan yang menghasilkan begitu banyak korban jiwa gara-gara terjadi perseteruan atau peperangan yang korbannya banyak. Nah, itu namanya fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Keliru Pak kalau diartikan dalam bahasa Indonesia wal fitnatu asyaddu minal qatl, kalau diartikan dengan fitnah. Enggak, salah. Nah, terus kalau bukan fitnah apa dong? Nah, itu dia masalahnya. Ini kan bahasa Arabnya fitnah. Terjemahan bahasa Indonesia itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Dan kalau kita kasih terjemahnya fitnah, jadi salah. Karena bukan itu maksudnya. Serem kan Pak sebenarnya itu. Terjemahan tuh agak-agak menyeramkan itu. Ya kan? Contoh lagi nih Pak. Ini saya tahu begini kenapa? Karena saya nulis tafsir kan. Jadi memadukan antara terjemah dengan tafsir. Nah gitu. Terjemah saya nggak nerjemahin, saya cuma baca terjemahan dari Kementerian Agama, baca terjemahan dari Profesor Quraisy Shihab, baca terjemahan dari Buya Hamka, kan mereka bikin terjemahan tuh Pak. Nah ini tafsirnya, coba kita compare, ini terjemahannya gini, tafsirnya ternyata bukan, terjemahannya gini, tafsirnya bukan, terjemahan gini, tafsirnya bukan. Nah banyak loh yang nggak sesuai gitu kan. Oleh karena itu Pak, di beberapa halaman tertentu di tafsirnya di terjemahan Kementerian Agama selalu dikasih footnote kan di bawah dibaca gitu. 1 baris, kadang-kadang 2 baris, 3 baris gitu kan. Karena memang tidak bisa diterjemahkan. Ketika ada ayat la taqulu ra'ina wa qulu dzurna ra'ina. Apa itu ra'ina? Diterjemahin ya ra'ina doang gitu kan. Terus dikasih footnote, ro'ina adalah begini secara simpel kan. Nah kurang Pak informasinya. Bukalah kitab tafsir. Berhalaman-halaman itu Pak. Problematikanya satu, kitab-kitab tafsir itu rata-rata ditulis dalam bahasa Arab. Lah kita kenapa baca tafsir? Karena kita pengen tahu artinya. Lah artinya kok ditulis dalam bahasa Arab ini kan sama juga bohong Pak. Kayak gini. Ada kamus bahasa Arab yang sangat lengkap. Ya, kamus bahasa Arab yang sangat lengkap karena hampir semua kata dalam bahasa Arab itu ada di situ. Ibnu Mandur menulis kitab namanya Lisanul Arab. Lidahnya orang Arab. Gitu Pak. Bos gini. Kirain itu kamus Arab Indonesia, tapi kamus Arab ke Arab. Lah, ini kok kamus bukannya nerjemahin dari Arab ke Indonesia, dari Arab ke Arab. Maksudnya apa? Nah ternyata itu bukan kamus antar bahasa, tapi dari bahasa Arab ke bahasa Arab untuk menjelaskan. Kayak tadi Pak, fitnah gitu ya. Dijelasin ya, fitnah itu akar katanya ya dari 3 huruf. Fa ya kan, ta, nun, fatana. Berubah jadi begini, begini, berubah jadi begini, artinya begini dan sebagainya, panjang. Terus cara penggunaannya gimana, terus di Al-Qur'annya bagaimana dan seterusnya itu ada gitu kan. Tapi itu dari Arab ke Arab sebenarnya, bukan dari Arab ke Indonesia. Begitu juga tafsir. Kita baca tafsir katanya sih pengen tahu maksudnya apa. Begitu kita buka, lah kenapa gundul semua? Kenapa dari Arab ke Arab? Itu kan jadi agak susah itu kita memahaminya. Itu problemnya. Istilahnya gini Pak, terbuka satu masalah, tapi masalah yang lain muncul gitu. Nah oleh karena itu problem itu yang harus kita hadapi kemudian. Bagaimana caranya ada kitab tafsir yang menjelaskan semua itu, tapi juga dalam bahasa Indonesia yang sudah bisa kita pahami. Cuma tafsir itu problemnya gini Pak. Tidak semua keluarga Islam di rumahnya punya kitab tafsir. Tidak semua Pak. Kalau mushaf banyak, tapi kalau tafsir belum. Ya, belum banyak. Belum tentu di rumah seorang katakanlah pasangan yang
baru nikah misalnya gitu, dia punya koleksi buku tafsir, itu belum tentu. Kalaupun punya, belum tentu dibaca juga. Itu problem yang sebenarnya sih Pak. Jadi tafsir itu kan tebel-tebel tuh kan. Nah itu dibeli itu buat mahar gitu kan. Tapi ya belum dibuka itu Pak. Apa covernya emang nggak pernah dibaca gitu kan. Jadi memang itu problem terberatnya ketika kita bicara tentang isi dan konten dari Al-Quran. Al-Quran itu sudah rajin kita baca, sudah sering kita jadikan tilawah, bahkan untuk dihafal dan sebagainya. Tapi kita rada-rada males untuk membongkar, membedah, mempreteli isinya, pesannya begitu. Padahal justru pada pesan-pesan itulah sebenarnya tujuan kenapa Allah turunkan Al-Quran. Sampai ada ketentuan gini Pak, kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan perhatikan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Suruh dengerin Pak, nggak boleh ngobrol sendiri. Suruh dengerin Pak, nggak boleh sibuk sendiri, ya kan? Nggak boleh biayaan apa segala macam. Lagi dibacakan ayat Quran. Apa tujuannya disuruh dengerin, perhatiin? Ya biar paham, Bukan cuma sekedar dengerin doang terus apa tuh isinya? Tahu gitu ya, nggak juga. Nah problematika kita itu Pak. Dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis. Kita itu ketika belajar Al-Quran ya, cuman belajar bacanya doang. Bahkan walaupun bacanya udah bagus Pak, begitu dia tingkatkan, ningkatinnya bukan mendalami, tapi melakukan. Jadi kalau udah pinter nih baca Quran ya kan, naik lagi tuh belajarnya belajar tarannum, belajar nagham, belajar napas panjang, suara meliuk-liuk, pakai makomat mau pakai bayati, nahawan, jiharka, ras dan sebagainya. Gimana melantunkan? Dan itu tercermin Pak kalau ada pengantin Betawi. Pak, pengantin Betawi sama Betawi Pak, nikah kan pakai palang pintu, ya kan? Nah, untuk memastikan calon besan atau calon mantu ini agamanya benar, ya kan? Buktinya dengan apa? Ya buktinya dengan sika, suruh baca kayak ayat Al-Quran dengan lagu-lagu yang indah, lagu sika namanya, gitu kan? Wah, itu perlambang kalau orang ngajinya udah sampai sika, oh berarti udah tinggi tuh, gitu Pak. Nah itu kan perlambangan yang sebenarnya bukan bermasalah sih, tapi ente baru belajar baca Quran dan melakukan doang. Pertanyaannya bukan itu, ente paham nggak? Gitu. Maka ke depan tuh Pak harusnya kalau calon besan datang, calon mantu datang, ditanya asbabun nuzul surat ini apa? Jelasin, gitu harusnya Pak. Bukan bagaimana melantunkan, bukan bagaimana melakukan. Asbabun nuzulnya apa? Itu jatuhnya jadi perintah, apa jadi sunnah, apa jadi mubah, atau malah jadi haram. Nah itu poinnya Pak. Bacain ayat Quran. Ente tahu kan ayat Quran ini? Saya mau tanya, itu jadinya kesimpulan hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Karena tidak semua perintah di Quran jatuhnya wajib. Tidak Pak. Nah itu adanya di dalam ilmu tafsir Pak. Ya. Tidak semua perintah jatuhnya wajib dan tidak semua larangan jatuhnya haram. Pusing-pusing gitu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Quran tuh pedoman hidup kita, petunjuk kita. Tapi memang gaya sastranya Arab itu memang unik, Pak. Unik. Gitu. Kalau kita cuma mengenalnya lewat terjemahan tuh kacau, Pak. Kacau. Saya harus kasih contoh, Pak. Ada perintah di dalam Al-Quran yang haram untuk diikuti. Haram untuk diikuti. Masih di awal-awal surat Al-Baqarah, ya kan? Allah berfirman begini, fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu. Gimana cara taubatnya? Faqtulu anfusakum, cara taubatnya adalah kalian bunuh diri kalian sendiri. Itu cara taubatnya. Al-Quran loh Pak, Al-Baqarah itu Pak, kisah tentang Bani Israel. Mereka ditinggal Nabi Musa naik ke atas gunung, ya kan? Nabi Musa menerima Taurat, begitu turun kaget Nabi Musa.
udah pada nyembah patung anak sapi dari emas. Nah, dimarahin sama Nabi Musa, mereka bilang, taubatlah kami ya Nabi Musa, taubatlah. Iya, fatubu ila bari'ikum, taubatlah kamu kepada Tuhanmu. Gimana caranya taubat? Faqtulu anfusakum, ambil pedang, bunuh diri kalian masing-masing. Itu caranya taubat. Quran itu Pak. Boleh nggak Pak kita kayak gitu Pak? Ya Allah saya taubat deh, terus kita langsung arah kiri, just gitu, masuk neraka itu Pak. Nah, padahal kan ayat Quran. Nah, gimana caranya? Nggak ada di terjemah Pak, adanya di tafsir. Jawabannya sederhana. Itu kan syariatnya Bani Israel yang berlaku pada umatnya Nabi Musa. Quran lagi cerita tentang mereka. Kalaupun Quran bilang taubatlah kamu pada Tuhanmu dan bunuhlah dirimu, itu ya berlakunya buat mereka, enggak berlaku buat kita umat Nabi Muhammad, ya kan? Nah, di mana kita bisa tahu ada penjelasan kayak gitu? Ya dalam kitab tafsir. Nah kita nih kagak tahu urusan, baca terjemahan doang. Wah, suruh tobat caranya bunuh diri. Bunuh diri masalah, katanya ada di Quran. Enggak, keliru Pak. Itu bukan buat kita, itu buat umatnya Nabi Musa. Kan gitu. Jadi tidak semua ada perintah di Quran wajib untuk dijalankan. Kadang-kadang itu jadi haram. Tapi kadang-kadang juga ada perintah yang tidak wajib. Ada perintah bukan haram ya, bukan wajib juga. Dia mubah-mubah saja. Contohnya begini Pak, kalau kita baca surat Al-Jumu'ah, hari Jumat tuh Pak, kan ada ayat begini, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, apa kata Allah? Kalau sudah selesai salat Jumatnya, fantashiru, bertebaranlah kamu fil ardi, di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki, usaha, kerja, dagang, bisnis, cari penghidupan. Itu datang dalam fi'il amr. Fantashiru itu fi'il amr, ya kan? Wabtaghu itu fi'il amr juga. Kalau sholat Jumat udah selesai, wajib. Ini kalau pakai terjemahan harfiah, wajib menyebar dan wajib cari uang. Kalau nggak menyebar, kalau nggak cari uang, berarti Anda tidak melaksanakan perintah Allah yang datang di dalam Al-Quran secara tegas. Pak, kita habis sholat Jumat pulang tidur Pak, dosa nggak? Dosa nggak? Nggak. Kan melanggar. Allah bilang suruh bertebaran, suruh cari duit. Kenapa jadi nggak dosa? Jawabannya gampang, simple. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, tapi sebelumnya sesuatu itu dilarang, ya, nggak boleh dagang, nggak boleh bisnis. Kenapa? Azan sudah berkumandang, azan Jumat. Kan bunyi ayatnya gitu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Haram jual beli ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Haram Pak, bisnis, dagang, cari duit itu haram. Dilarang kan? Tapi setelah itu diperintah. Bisnislah, daganglah, cari duitlah. Itu Pak, berarti perintahnya bukan wajib, netral. Bahasa terjemahannya yang benar. Kalau sholat Jumat udah selesai, ya mau dagang, daganglah. Mau bisnis, bisnislah. Mau tidur, ya nggak apa juga. Gitu loh Pak. Iya kan? Nah itu Pak, ilmu model kayak gitu tuh nggak ada dalam ilmu bayatina hawan jiharka yang meliuk-liukan nada, itu nggak ada. Itu yang jago-jago MTQ, juara-juara itu kalau tanya, terus hukumnya apa? Kan dia baca nih Pak panjang lebar, ya kan? Fa'idza qudiyatis shalatu fantashiru. Wow, mantep banget tuh bacaannya. Terus jadi kita wajib gitu suruh cari duit. Tahu udah, orang gue juga nggak paham gitu. Nggak paham Pak. Bacanya mantep, napasnya panjang, meliuk-liuk. Orang begitu dia ambil napas, Allah, langsung begitu kan? Terus maksudnya gimana? Itu bukan bagian saya, itu bagian ustadz yang jelasin tafsirnya. Nah, bagian itunya yang penting sebenarnya, bukan bacanya,
bukan napas panjangnya, isinya. Nah kan Allah ngomong sama kita. Allah ngomong sama kita diajak ngomong sama Allah. Kamu, ya masa kita agak pilon, agak paham gitu Pak, kan kesel Pak. Bapak bayangin Pak, Bapak ngomong sama orang, kelihatannya dia manggut-manggut, gitu kan? Ngomong panjang lebar, dia manggut-manggut. Lu paham nggak? Oh, terus paham nggak? Dia nggak paham Pak. Kita ngomong udah berbusa-busa, dia kagak paham. Ternyata dia bukan orang Indonesia, orang Filipina. Kacau banget dah. Itu kalau nggak salah almarhum Nurul Komar tuh yang baru kemarin wafat tuh, kalau nggak salah pernah Pak ngelawak udah setengah jam nggak ada yang ketawa di daerah Tanjung Priok. Ternyata yang dia ngelawak audiennya orang Vietnam, kagak ada yang bisa bahasa Indonesia. Dia udah selucu-lucunya nggak ada yang ketawa. Ya bahasanya beda, kan nggak nyambung. Nah bayangin Pak, Allah bukan ngelawak ya, ngomong nih sama kita, begini, nggak boleh begini. Kita cuma ya Allah begitu. Kita tabrak juga, kan kesel. Ya kan, ini orang gimana sih diajak ngomong, bukannya dia paham malah dia Allah doang begitu, malah dinyanyiin gitu, malah diapal-apalin. Nggak apa-apa sih, mau dihafalin boleh, dinyanyiin juga nggak apa-apa. Cuman isinya lu harus paham, poinnya kan di isinya, bukan di main suaranya, gitu ya Pak. Itu kan namanya ngeledek sama Allah, ya kan. Nah maka salah satu adab kita terhadap Allah adalah ketika Allah bicara pada kita, minimal nomor satu dengerin pasti ya kan. Yang kedua didengerin itu maksudnya biar kita paham. Nah dengerin doang tapi nggak paham kan sama juga sama orang on gitu loh. Denger sih denger, cuman dia nggak paham. Ya karena beda bahasa, dan bahasa yang Allah gunakan kan memang bahasa Arab kelas tinggi, nantangin para pujangga bikin puisi yang lebih hebat dari itu. Ya jangankan kita sih Pak, orang di masa Nabi sama-sama Arabnya nih, kalau ada satu ayat turun, kadang dia paham, kadang dia bingung juga. Mesti datang kepada Nabi, ya Rasul mau nanya, itu maksudnya apa? Gitu Pak. Sekelas Umar bin Khattab, orang Arab dia Pak, orang Arab, makannya juga makan Arab itu, ya kan? Nah, tapi begitu ada ayat Quran bunyi wa fakihatan wa abba, kata Umar, kalau fakihah saya tahu itu kan buah-buahan. Wa abba itu apa? Abba. Nah dia orang Arab Pak, cuma dia nggak tahu. Datanglah kepada Rasulullah, dijelasin abba tuh gini. Oh, ternyata Pak kosakata dalam bahasa Arab itu luas banget gitu loh. Saya kasih ilustrasi gini Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa dah ya, itu lebih kayaan sedikit dalam bahasa Jawa. Misalnya gini Pak, penyebutan hewan antara yang dewasa dengan yang kecil dalam bahasa Jawa tuh dibedakan Pak. Mohon maaf ya, kebo anaknya itu namanya apa Pak? Gudel, ya kan? Kalau sapi anaknya apa? Pedet. Orang Jawa tuh Pak, ya kan? Coba tanya orang Indonesia, sapi anaknya namanya apa? Anak sapi. Kebo, anak kebo. Enggak, kalau di bahasa Jawa gudel. Kalau sapi pedet. Kalau kambing apa? Anaknya kambing. Cempe. Ada itu Pak, ya kan? Anjing, mohon maaf, anjing Pak. Anaknya apa? Kire. Nah, ayam, anaknya apa? Anaknya ayam Pak. Kalau ayamnya pite, kalau anaknya yang masih kecil itu kutok. Nah, ya kan? Pinteran saya bahasa Jawanya Pak, gitu. Emak saya orang Jogja, jadi saya lebih tahu. Nah, artinya bahasa Jawa sedikit lebih kaya kan. Untuk yang dewasa ini sebutannya, untuk yang yang masih anak tuh ada. Begitu juga dalam bahasa Inggris Pak. Kalau mohon maaf ya, babi itu kan bahasa Inggrisnya pig. Kalau daging babi pork, ya kan? Pork itu dagingnya. Kalau hewannya namanya pig gitu loh. Di kita enggak, daging babi ya daging babi. Babi, dagingnya daging babi, gitu kan? Karena kita nggak punya penyebutan untuk nama daging, Pak. Bahkan kadang-kadang daging itu kita sebut ikan, ya kan? Ada ikan sapi, ada ikan kambing, ada ikan ayam, ada ikan lele. Nah lu puyeng Pak, jadi ikan akhirnya gitu kan.
iwak iwak sapi, iwak kebo, iwak pitik, nah itu kacau jadi iwak gitu kan. Nah dalam bahasa Arab Pak, unta itu tiap 1 bulan naik itu ada namanya sendiri. Unta baru lahir 1 bulan namanya ini, unta 2 bulan namanya ini, unta 3 bulan namanya ini. Jadi per bulan itu ada namanya sendiri-sendiri Pak. Kacau itu, ya kan? Sehingga kalau dijumlah-jumlah semua hewan yang kaitannya dengan unta itu jumlahnya sampai 800 penyebutan yang berbeda. Makanya kita bingung Pak, di dalam Al-Qur'an ada nakoh, ya kan? Itu artinya onta gitu ya. Ada ibil artinya onta juga, ya kan? Terus ketika Nabi Yusuf itu mengatakan ba'ir, itu juga artinya onta. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Ada jamal, ada nakoh, ada ibil, semuanya onta. Diterjemahin bahasa Indonesia Pak, onta, udah gitu doang. Tapi sebenarnya itu maksudnya onta yang begini, onta yang begitu, onta yang ini, yang itu beda-beda penyebutannya. Sama kalau dibilang pedet itu ya sapi sih, tapi yang usianya segini, gitu loh, ya kan? Nah itu Pak, kekayaan bahasa dalam bahasa Arab itu kan luar biasa. Terjemahannya itu nggak bisa sampai sedalam itu. Dari mana kita bisa tahu yang lebih detailnya? Ya dalam kitab tafsir lah, kurang lebih begitu Pak. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itulah problematika kita, yaitu ketika kita diberikan satu mukjizat yang terbesar yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Sebenarnya kita hanya harus bersyukur, ya, bersyukur dengan segala kenikmatan yang sudah Allah berikan, gitu. Cuman harusnya syukur kita itu kita tambahin lagi dengan cara, ya kita juga berusaha, berupaya untuk mempelajari dan membongkar misteri-misteri yang ada di dalam ayat Al-Quran. Tapi bukan ngarang ya Pak ya, kan ada juga orang yang ngarang-ngarang ayat Quran. Dicari-carilah misalnya angka-angkanya ada kesamaan gitu, angka sekian, enggak, itu ngarang gitu. Ini benar-benar seperti yang ketika Nabi Muhammad hidup, ayat itu turun, itu para sahabat paham karena memang Allah ngomong dalam bahasa mereka, ya kan, dengan istilah-istilah yang ada pada mereka. Jadi mereka nggak banyak berdebat, kenapa? Nggak banyak cincong, kenapa? Karena paham. Tapi kita yang bukan orang Arab dan tidak lahir di zaman itu, banyak misnya kita, banyak nggak pahamnya, ya kan? Ya kira-kira gini lah Pak, kita nih orang Jakarta ya, sama orang Jawa, sama-sama orang Indonesia sih ya. Tapi kan apa, idiom-idiom dalam bahasa Jawa belum tentu difahami sama orang Jakarta. Sebaliknya juga gitu, idiomnya orang Jakarta, orang Jawa belum tentu paham Pak, belum tentu paham. Kalau sesama orang Jakarta nyambung Pak, nyambung. Orang Jakarta ya kan satu bahasa lah gitu ya, kira-kira nyambung. Jadi kalau orang Jakarta bilang misalnya nih Pak, pagi-pagi di sama tamu datang ke rumah, kita sediain nih minuman, nih air putih atau kita kasih teh gitu kan. Kita bilang sama tamu, gimana tehnya, enak nggak? Kata tamunya nih Pak, sama-sama Betawi, dibilang kalau tehnya hebat, udah enak, ya kan, mantap, berani pula. Berani, maksudnya apa? Berani banget dia sendirian, nggak ada temennya, gitu kan? Nah, yang punya rumah kan tahu, oh singkong goreng, belum lagi digoreng belum selesai, emang masih berani dia sendirian, kan nyambung Pak. Coba Bapak ngomong gitu sama orang Jawa, dia bingung, apaan maksudnya? Teh berani gitu, nggak nyambung Pak, ya kan? Orang Jawa datang ke Jakarta, ya kan? Dia sibuk cari alamat, ketemu anak muda, anak Betawi Pak di pengkolan, dia tanya, Mas, saya mau tanya, jenengan tahu nggak rumahnya Pak RT sebelah mana? Kata anak muda Pak, tahu. Wah, alhamdulillah sampai yang tahu gitu. Padahal kan jawabannya tahu gitu. Tahu itu kan artinya tidak tahu Pak. Cuman dia mad wajib munfasil lah gitu loh. Tahu, wah gitu. Orang Jawa mana ngerti kayak begitu. Sama orang Jakarta datang ke Jogja, ya sama juga. Ngono ya ngono Mas, ning ojo ngono. Ya maksudnya apa? Begitu ya begitu tapi jangan begitu. Bingung kan kita.
Logikanya kayak keris Pak, belok kanan belok kiri kagak nyambung gitu. Nah itu kan logika. Nah Quran, bayangin Pak, seandainya Quran turun dalam bahasa Jawa, nah kan kita mesti belajar bahasa Jawa Pak, mesti tinggal di Jogja kita ya kan, biar nyambung. Oh gitu maksudnya, gitu loh Pak, ya kan. Sama, karena Quran turun di Madinah, Quran turun di Mekah, mau nggak mau kita harus kuasain bahasa mereka. Kalaupun kita nggak kuasain, minimal kita tanya sama orang yang hidup di zaman Nabi. Itu kalau maksudnya begitu tuh kira-kira gimana ya? Soalnya apa? Soalnya dalam logika kita nggak nyambung. Ada nih Pak sahabat, dia dilaporin kepada Nabi gara-garanya waktu dia lagi bepergian, dia kan jauh dari istrinya, dia ngimpi Pak keluar air mani gitu ya. Cuman dia kagak mandi, dia cuman tayamum doang, udah gitu sholat subuh ngimamin pula itu. Nah yang jadi jamaahnya bingung, ya imam kita belum mandi janabah gitu kan, cuman tayamum doang, bener nggak nih? Lapor sama Nabi, panggil tuh, itu namanya itu Amr bin As, panggil Amr sini, kenapa? Bener ente belum mandi janabah udah ngimamin sholat subuh gitu. Kata Amr, jadi gini ya Rasul, saya sih pengen mandi, cuman kan lagi dingin-dinginnya tuh. Seandainya saya mandi, mati berdiri saya. Saya ingat firman Allah, wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Maka kalau saya mandi nggak mungkin. Jadi saya tayamum aja. Gitu kan. Nah, kira-kira Nabi membenarkan apa enggak? Ternyata ekspresinya Nabi, fadhahikan nabiyyu. Maka Nabi pun tertawa. Udah, selesai. Hadisnya gitu doang, Pak. Nah kan kita bingung, itu tertawa maksudnya nertawain, bego lu, bukan apa, udah cakep tuh. Nah kan nggak tahu Pak. Jadi kalau ada kondisi kayak gitu, terus katanya Nabi tertawa, itu maksudnya Nabi setuju apa enggak? Ya kalau cuma baca teksnya, ini maksudnya apa? Tanya dong sama orang sono. Tuh kalau lagi kayak gitu, lagi ngobrol, terus lawan bicaranya tertawa. Nah tertawa tuh ada macam-macam dalam bahasa Arab. Ada tabassama, tersenyum, ya kan? Ada dhahika, ada tertawa, tapi juga ada makna kata yang lain yang mentertawakan dalam arti bego lu, bukan begitu. Nah itu Pak, pilihan diksinya itu jadi penting. Nah itu nggak dibahas dalam terjemah Al-Quran, nggak ada. Adanya di tafsir lah gitu kan. Nah oleh karena itu kekayaannya itu ada di tafsir. Cuman problemnya tadi Pak, tafsir itu kebanyakan bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia itu jarang. 1, 2 itu pun kita nggak pada punya. Nah, itu repotnya gitu ya. Bahkan jangan-jangan begini Pak, jangan-jangan kita nih yang awam-awam yang kagak, ya bukan orang ustadz lah gitu ya, yang ustadz juga nggak punya Pak. Yang ustadz pun nggak punya kitab tafsir itu. Jadi kalau dia baca Quran, dia baca aja terjemahannya, terus dia ngarang aja sendiri gitu ke sono halu. Nah gampang tuh tanya, itu baca di mana tuh, tafsir kitab apa gitu, dia nggak bisa jawab juga. Kenapa? Ya orang dia ngarang halu sendiri. Kadang-kadang satu ayat ditarik ke sono, ditarik kemari, kayak pasal karet gitu Pak, ditarik-tarik aja seenaknya. Dia nggak mempelajari bagaimana ayat ini waktu turunnya di masa Nabi itu lagi dalam suasana kayak gimana, lagi menjawab masalah apa, dan kesimpulan hukumnya apa. Itu dia nggak pelajari. Nah, problem kita terbesar tuh di situ, Pak. Quran sudah ada di kita, tapi kita tidak menguasai isinya, kandungannya. Ini problem, ya kan? Nah, oleh karena itu kita masukkan Pak dalam daftar PR besar kita ke depan. Salah satunya adalah bagaimana mempelajari isinya Al-Quran. Bukan cuma sekedar baca, bukan sekedar hafal, tapi juga bukan berarti nggak penting baca, nggak penting hafal. Ya penting, baca penting, hafal penting, isinya juga penting. Biar seimbang. Karena Al-Quran itu memang keistimewaannya banyak, jangan didinai yang satu dan dihebatkan yang lain, tapi semuanya harus diratakan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah hampir 1 jam kita berlalu, semoga bermanfaat. Dan mari kita tutup sama-sama dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.